hanya dengan memanfaatkan kekuatan media sosial dan Google Form. Sebuah proyek survei fisik senilai 1,7 miliar rupiah berhasil diubah menjadi gerakan partisipasi publik yang masif. Lebih dari 200 laporan detil dari masyarakat diterima. Ini bukan sekadar tentang penghematan, tapi tentang bagaimana seorang pemimpin mendengarkan langsung suara rakyatnya. Saksikan bagaimana strategi kepemimpinan digital ini membawa perubahan bagi Maluku Utara dalam episode podcast kali ini. Mari kita pelajari bagaimana efisiensi sesungguhnya bekerja. Nah, ini tadi ngomong-ngomong. Dan jangan lupa ya, satu, Bapak Presiden itu, Bapak Prabowo Subianto, penilaiannya cuma satu, soal kinerja. Berbuat yang terbaik untuk masyarakat, pasti beliau perhatikan. Baik, I see. Ngomong-ngomong tadi soal infrastruktur, di PR Maluku Utara sebenarnya banyak ya Bu Shirley. Ini kita lihat dulu ya, tonton sedikit soal infrastruktur nih gimana. Di sini ada Bu Shirley juga. Halo untuk warga Maluku Utara yang sedang mudik, yang akan mudik melewati jalan-jalan di seluruh Kabupaten Kota se-Maluku Utara, silahkan buat pengaduan untuk jalan yang lubang, jalan yang rusak, jembatan yang rusak, di link di bawah ini. Nah, itu tadi. Ini berarti kan Ibu salah satu pejabat publik yang sangat aktif menggunakan media sosial gitu. Apakah ini juga caranya Ibu untuk belanja masalah? Iya. Karena kan kita ada karena warga, karena rakyat. Iya, jadi tugas kita kan menyelesaikan masalah masyarakat. Yang paling tahu masalahnya kan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan solusi, saya harus mapping dulu masalahnya apa dan apa penyebabnya. Jadi itu waktu itu mudik karena banyak sekali yang komplain ke saya urusan jalan pusing. Jadi saya bikinlah Google Form, saya sosialisasikan video itu kalau nggak salah 1 atau 2 juta view. Wow. Jadi mulai mudik kan mereka 10 kabupaten kota karena saya juga kasih mudik subsidi 50%, jadi banyak yang pulang. Mereka kan melewati itu semua jalan. Sebenarnya awalnya karena Dinas PU saya minta dana 1,7 miliar untuk inventaris jalan rusak. Kan mama-mama ya daripada mikir 1,7 miliar buat itu, mendingan saya buat video aja. Saya dapat laporannya gratis, 1,7-nya nggak jadi keluar. Mantap. Efisiensi ya. Efisiensi. Jadi saya dapat total laporan dari mulai mudik sampai balik 270 laporan. Laporan itu sangat lengkap karena di Google Form saya lengkap nama jalan, desa, kecamatan, foto, video, titik koordinat, lubang-lubangnya mereka tag juga di Instagram saya. Setelah itu kebetulan jatah waktunya memang rakor dan musrembang. Jadi Dinas PU Provinsi kumpul dengan Dinas PU Kabupaten Kota, disinkronkan lah antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kota dengan laporan dari masyarakat untuk semuanya kita bikin menjadi rencana penyelesaian jalan 5 tahun ke depan. Yang rencananya akan saya sharing ke kabupaten dan ke DPRD. Jadi kalau masyarakat tanya ruas ini kapan selesai, lihat aja tuh di menunya kapan selesai, jangan tanya-tanya terus kan. Nah kebetulan ada program di Kementerian PUPR untuk IJD. Jadi dari total kita dapat jalan provinsi, kabupaten, kota tuh yang kita minta tolong Kementerian PU untuk bantu selesaikan tuh 8 triliun. Dari 8 triliun sudah kita usulkan 1 triliun di IJD kemarin. Kemudian ada lagi programnya di PHJD, itu akan kita usulkan lagi. Kemudian karena kan ada kriterianya tuh yang kecil, yang besar, maksudnya di mana itu teknisnya kayak gitu. Terlepas kita ada jalan nasional lagi sekitar 10 triliun yang kita harus selesaikan. Nah target saya dalam 5 tahun ini semuanya selesai. Kenapa? Karena Pak Presiden kan selalu bilang harus ada pemerataan ekonomi. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak mungkin pemerataan ekonomi itu, karena kemudian biaya logistik menjadi besar dan kemudian tidak bisa menyambungkan antara hasil panen dari daerah yang luas lahannya besar untuk produksi ke kota seperti Ternate yang lahannya tidak ada, bahan bakunya mahal. Nah itu tuh akan cost supply chain-nya tuh jadi mahal, logistiknya jadi mahal. Untuk itu jalan jembatannya tuh harus connecting dan sering kecelakaan. Nah, jadi PR yang tidak bisa saya selesaikan walaupun niat saya baik pun karena APBD-nya terbatas, itulah jalan jembatan. Jadi minta tolong kemarin pas bisa ngomong sama Pak Presiden. Lantas gimana tanggapannya? Kata Pak Presiden akan dibantu. Iya pasti. Amin. Masa Maluku Utara yang memberi kontribusi terhadap penerimaan negara kemudian pemerintah pusat tidak memberi perhatian. Setuju. Yang masalah kan kalau kemudian permintaannya yang itu tidak direndahkan secara baik dan bukan fakta. Kalau sekarang dengan menggunakan media sosial yang ada, menurut saya itu sangat bagus, sangat cerdas
untuk mengetahui kondisi faktualnya dan sumbernya langsung kepada sumber yang asli ya. Jadi tahu berapa kebutuhan dan berapa luasan yang harus dikerjakan itu sangat bagus. Itu pun juga sama yang kami lakukan di Kementerian Hukum, sama persis. Di podcast ini juga ya Pak, masyarakat bisa berkomentar, bisa bertanya. Saya tidak terlalu berharap laporan setiap triwulan dari seluruh unit kerja. Justru saya menggunakan media sosial untuk menilai seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kementerian Hukum. Nggak takut diserang netizen? Justru saya senang malah. Oh. Karena kan kita tujuan awal sama dengan Ibu Gubernur. Tujuan kita melayani. Sebagai birokrat, politisi, tujuan kita melayani. Yeah. Udah, hidup kita udah cukup, ya kan? Dan itu perintah Bapak Presiden. Karena itulah sekali lagi saya memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan. Karena sebagai negara kesatuan tentu yang paling penting nanti saya titip kepada Ibu Gubernur juga adalah menyangkut soal tata ruang wilayah. Itu penting yang harus sinkron dengan tata ruang wilayah nasional kita. Begitu pula halnya dengan kabupaten kota supaya nanti tidak simpang siur antara perencanaan di pusat sampai ke daerah. Beberapa program-program yang terkait dengan program unggulan Bapak Presiden, Koperasi Merah Putih, kemudian juga makan bergizi gratis. Saya lihat respon dari Ibu Gubernur di Maluku Utara luar biasa. Nah, kolaborasi ini penting dalam menata sebuah sistem bernegara di mana gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Karena itu sebagai perwakilan, maka pemerintah pusat itu wajib memberi dorongan maksimal supaya sebagai wakil di daerah itu bisa menjalankan porsi penguatan pemerintah pusat di daerah. Itu komitmen bernegara kita yang diatur di konstitusi. Dan itu sangat terkait dengan sangat penting. Sebenarnya program Pak Presiden itu sangat bagus dan yang penting kita daerah pintar memanfaatkannya saja. Contoh kayak MBG. MBG itu kalau masuk semua 100% di Maluku Utara itu nilai per tahunnya itu 1,6 T. Sebagai pembanding APBD kita provinsi cuma 3,2 T. Jadi dengan MBG masuk jika bisa diserap dengan baik itu udah 50% dari APBD Maluku Utara. Dan bersyukur juga ke Kemensos kita dapat sekolah rakyat 2. Itu juga sangat membantu karena sekolah rakyat itu di satu titik itu nanti ada masuk kan dibangun tuh 200 miliar. Terus ada uang berputar 1 tahun 400 miliar. Jadi kalau dapat 2 udah 800. Jadi kita saya juga ini ngomong sama 2 pebisnis ya, aku baru ngitung berapa mereka mau nyampe mana gitu ya. Nanti pebisnis soalnya. Yang paling penting mengukur sebuah tingkat kesejahteraan kemakmuran rakyat itu cuma satu kuncinya. Berapa besar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan berapa terserapnya? Ya, jadi kalau beredar pasti terserap. Kalau beredar pasti terserap. Oh gitu. Iya, oke, aku belajar. Semakin banyak duit yang beredar di komunitasnya itu berarti semakin tinggi pasti tingkat kesejahteraan. Ukurannya simpel. Siap Pak Menteri, Pak Bu Gubernur. Kalau kita bicara soal tambang nih, kan Ibu kan juga jadi penengah nih, ya kan antara perusahaan tambangnya sama masyarakat adat gitu. Itu gimana gitu supaya bilangin mereka bahwa nih kita tetap jaga iklim ya gitu. Sebenarnya kalau dilihat di media itu yang ribut-ribut itu hanya sedikit dari yang tidak diselesaikan baik-baik di meja. Sebenarnya banyak yang diselesaikan baik-baik di meja. Jadi kalau ada demo-demo dikit, kita sebagai provinsi memediasi antara swasta dan pemerintah kabupaten, penegak hukum, masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang. Beberapa kali case sudah 3 kali sejak 2 bulan terakhir udah 3 kali kita undang di kantor. Biasanya kalau kabupaten yang undang nggak semua datang. Kalau suratnya sudah tanda tangan gubernur datang itu semua. Datang akhirnya. Kemudian makan siang kali ya ngobrol diskusi meeting. Intinya kan sebenarnya yang jadi permasalahan itu selalu ganti rugi lahan dan tanaman. Jadi tambang itu kan biasanya dapat izin untuk tanah, untuk mineral yang ada di bawahnya. Tapi di atasnya itu kan ada pohon, ada lahan yang sebenarnya itu masyarakat merasa itu tanahnya mereka ada, tapi mereka tidak punya sertifikat. Tapi kemudian ada pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon pala yang menghasilkan. Jadi ketika digusur tanpa ganti rugi, mereka keberatan walaupun mereka tidak punya sertifikat. Kemudian jadi tengah aja lah kamu ganti rugi berapa, angkanya cocok atau enggak, dan masing-masing kabupaten kota sudah punya perbub terkait dengan berapa ganti ruginya. Dan Pemkap di turunan di Pemdes memastikan bahwa ganti ruginya tuh tepat kepada mereka, jangan salah karena keluarga itu ada paman, ada kakek, ada om, nanti salah orang dianggap belum. Jadi dimediasi aja dan ada aparat hukum untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Intinya bisa dimediasi. Saya kalau ke warga juga kalau mau apa-apa ngomong baik-baik. Kalau saya ke swasta juga tolonglah dibantu
bantu, wong sudah untung, gitu sih sebenarnya Kalau sederhana itu. program Posbakum sendiri gimana Ya, Pak? jadi nanti kita akan kerjasama sama pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita di Kementerian Hukum kan punya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Salah satu program unggulan kita adalah lahirnya pos bantuan hukum di semua kabupaten dan provinsi ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, karena di pos bankum itu nanti program hilirnya semakin banyak. Kita punya program peacemaker untuk penyelesaian. Yang kedua juga ada hakim juru damai desa, ya itu bisa membantu. Apalagi kan Maluku Utara dengan 30 suku, dengan mungkin kurang lebih ya, saya nggak tahu berapa Udah persis. jalan di Maluku Utara sosialisasi. Ya, dan itu kalau kearifan lokalnya kan banyak. Jadi justru kita ingin nanti proses penyelesaian perselisihan, entah itu di pertambangan, dimanapun, mengurangi tugas-tugas Ibu Gubernur. Kalau ternyata di tingkat masyarakat paling bawah, pemerintahan paling bawah itu bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, itu akan jauh lebih bagus. Nah, memang perjuangannya tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena ini butuh sosialisasi dan itu akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tetapi intinya sekali lagi bahwa dengan program-program yang kita kolaborasikan dengan Ibu Gubernur nanti, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, kemarin kita sudah lakukan dengan Nahdlatul Ulama ya, kita bahkan Muslimat NU ya, dengan Ibu Hovifah Gubernur Jawa Timur. Kita memecahkan rekor muri, itu buat pelatihan, dan itu bisa dilakukan. Dan saya rasa itu nanti akan sangat baik buat untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur sekarang untuk memediasi itu juga tetap harus dilanjutkan. Karena itulah kenapa gubernur atau siapapun pemimpin politik, kan ada kekuatan negara yang melekat di kita. Jadi itu yang bisa menjadi senjata untuk dilakukan mediasi. Tapi yang paling penting adalah kalau kita menjadi mediator, itu kita nggak boleh terlibat dalam konflik interest. Kalau sepanjang kita tidak melibatkan diri kita di dalam, maka saya yakin putusannya akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, itu yang cita-cita kita nih, membentuk Posbankum, juru damai desa. Kalau mereka bisa lewat perdamaian di kepala desa sebagai juru damai, bagus. Kalau enggak, berlanjut kan ada Posbankum untuk bisa membantu mereka. Dan pemerintah sekarang dengan dukungan APBN sekarang sudah luar biasa ya, kita bisa membentuk dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang dibiayai oleh negara, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah. Ya, itu berarti beberapa program untuk memperkuat fondasi hukum ya di Maluku Utara. Ya, Dan saya juga sangat mengapresiasi karena kan ada kanwil hukum di Maluku Utara. Sudah mampir Pak? Udah bertemu juga dengan Ini udah diundang nih, Bu Pak Menteri nanti datang buat meresmikan. Catat ya Bu. Ya, catat. Saya reminder Pak peresmian. Oke. Tapi sangat terbantu sih kita pemerintah provinsi dengan ada perwakilan kanwil dari masing-masing kementerian, termasuk salah satunya kanwil hukum. Tadi aku penasaran kan beberapa kali Pak Menteri singgung gitu ya soal menjadi pemimpin itu terutama memimpin negara ya harus sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah aku jadi ini pertanyaan untuk berdua, untuk Bu Syirah dan juga untuk Pak Menteri. Ini bagaimana dengan dinamika politik yang lebih kompleks yang saya bilang ya untuk saat ini juga gitu, menjaga hati kita tetap lurus gitu supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tadi Pak Menteri bilang. Ya namanya tetap ada kan? Godaan selalu itu pasti ada. ada. Itu menjaganya itu loh untuk tetap aku. Nah, Berdoa. karena itu satu, berdoa. Tuhan, kita harus yakin bahwa pasti kalau kita punya. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh hanya mengandalkan itu. Kita harus terbuka kepada publik. Supaya publik mengawasi kita. Karena itu sesuatu yang real. Nah, gitu. Oke. Nah lantas nih Pak, mohon maaf Ibu jadi dipotong. Untuk menjaga harmonisasi di Maluku Utara. Nah untuk mempermudah regulasi dari Kementerian Hukum apa yang harus dilakukan? Sekarang kita sudah sangat baik. Dulu Perda itu bisa sekian lama karena kan kewajiban harmonisasi semua peraturan perundang-undangan ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, kabupaten, kota, provinsi. Sekarang kami luncurkan sebagai sebuah tanggung jawab untuk mempercepat. Tidak boleh neko-neko. Nah sekarang Kementerian Hukum di era saya atas kerja semua teman-teman di Dirjen PP karena saya beri keleluasaan untuk berkreasi. Sekarang teman-teman di PP sudah mengeluarkan atau e-harmonisasi. E-harmonisasi itu satu mempercepat dan itu memberi kepastian hukum. 5 hari kerja wajib selesai harmonisasinya. Ya kan? Wajib selesai.
Kalau tidak selesai, berarti ada sesuatu. Yap. Dan sekarang paling mudah untuk saya kontrol semua kebijakan di unit kerja di Kementerian Hukum, bukan hanya di wilayah. Itu kan sekarang kita lagi membangun war room ya, untuk saya bisa tahu berapa banyak peraturan daerah sekarang yang diharmonisasi di kabupaten mana, provinsi mana, berapa hari selesainya, prosesnya berapa lama, apakah tepat waktu, itu bisa kita lakukan. Sehingga itu bisa memberi kepastian hukum. Tapi yang paling penting kalau saya sekarang, karena program itu kan kita sudah lakukan. Nah sekarang mensinkronkan antara beberapa ketentuan. Dulu Undang-Undang Minerba kan waktu saya masih ketua balai. Dulu Minerba itu zaman yang lalu kan itu diberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Kemudian akhirnya dirubah lagi kewenangan provinsi. Terakhir kita tarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah kenapa itu terjadi? Dulu kepercayaan diberikan dengan berpatokan bahwa kita adalah negara kesatuan yang terbagi dengan beberapa pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi, kita berikan kewenangan itu. Tapi kita tidak boleh juga menyatakan bahwa tidak terjadi fraud ya. Faktanya dulu begitu mudahnya diberikan. Akhirnya pemerintah pusat lakukan, ambil alih ya, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan di Undang-Undang Minerba. Tetapi kita juga tahu bahwa pemerintah provinsi khususnya itu harus diberi kewenangan, sehingga di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini kewenangan di beberapa bidang, terutama yang terkait dengan pertambangan rakyat itu bisa diberikan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah menjaga harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian di-deliver ke provinsi dan kabupaten kota. Ini harus sejalan. Ya. Kalau ini bisa kita lakukan, tetapi dengan catatan bahwa masing-masing pemerintah daerah itu harus fokus untuk bisa menyelesaikan satu atau dua. Karena keterbatasan fiskal daerah tadi. Jadi harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai. Tentu bagi mereka yang punya jaringan dan kemampuan untuk membuktikan kinerjanya, tentu pemerintah pusat akan memberi program khusus untuk itu. I see. Nah ini sebelum kita closing nih ada 2 pertanyaan nih untuk Ibu Shirley khususnya gitu ya. Jadi penasaran karena kan Ibu jadi gubernur bukan sebetulnya cita-cita awal gitu ya. Nah lantas apa legacy yang mau di-create dan what is your dream actually? Legasinya saat ini Maluku Utara itu ibu kota tapi masih kelurahan. Alasan administrasi. Tidak ada airport di sana. Sepi. Harapannya dalam 5 tahun ini ibu kotanya bisa benar-benar diaktifkan menjadi ibu kota yang sebenarnya. Harapannya ada airport, ada dermaga, ada aktivitas ekonomi di situ. Saya target kita bilangnya Transkiaraha. Jadi targetnya mudah-mudahan mulai tahun depan. Saat ini dari Sofifi ibu kota, kalau ke Halmahera Timur itu tempat ekosistem baterai yang kemarin diresmikan oleh Pak Presiden via Zoom. Saat ini tuh 6 jam kalau lewat darat. Halmahera Timur. Kita tuh ada jalan pintas yang bisa kita bikin cuma jadi 1,5 jam. Dan kemudian ke Halmahera Tengah. Halmahera Tengah itu tempatnya IWIP, Wedabai. Di situ ada 90.000 pegawai, kawasan industri di situ. Saat ini 3,5 jam perjalanan. Rencana dengan jalan pintas ini bisa 1 sampai 1,5 jam. Jika itu bisa saya implementasikan, tentu minta dukungan juga dengan APBN, maka Sofifi ini ibu kotanya akan ramai karena pembangunannya tidak harus di masing-masing kabupaten. Kita bisa membangun hal-hal yang bisa di-sharing itu di Sofifi seperti airport, seperti dermaga, hotel, dan pertumbuhan ekonomi, perumahan, semuanya bisa. Ya harapannya setelah 5 tahun selesai, Sofifi bisa menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Cita-cita saya sederhana, hanya pengen ketiga anak saya tumbuh sehat, bahagia, pekerjaannya baik, rumah tangganya baik, ya seperti cita-cita semua orang ibu-ibu pada dasarnya. Amin. Pertanyaan gak cuma dari saya ya, Bu Shirley, ada juga dari netizen. Boleh ya? Satu aja mungkin? Nah, silakan. Perda yang akan Ibu perjuangkan untuk disahkan sebelum masa jabatan berakhir, apa yang akan Ibu pilih dan kenapa? Pertama, saya akan tetap menghormati harmonisasi dengan pemerintah pusat. Tapi saat ini kita kan secara DBH itu kita sudah dapat pembagian dari hasil produk itu udah oke, udah bagus dah. Tapi kita tidak dapat apapun dari produk smelter dan kita tidak bisa mengambil retribusi apapun kepada kawasan industri tersebut. Jika memungkinkan ada pembagian hasil dari produk
smelter, atau ada regulasi bahwa CSR dari perusahaan-perusahaan tambang atau swasta tersebut, CSR-nya dipakai sesuai dengan program dari pemerintah daerah. Jadi kita di pemerintah daerah dilibatkan dalam mengelola CSR dari swasta tersebut, dan ada retribusi, contoh seperti jalan provinsi yang dilewatin kan rusak, terus maintenance-nya kan APBD kita, terus kita tidak dapat apapun juga. Jadi ya sebenarnya tujuannya hanya menguatkan fiskal. Ketika fiskal Maluku Utara kuat, mereka juga bisa mandiri. Betul. Tapi ya tentu harus diharmonisasikan dengan produk dari kepentingan nasional. Ada juga nih pertanyaan agak ini sih, agak nyelkit dikit gitu, tapi Ibu mudah-mudahan bisa jawab. Kira-kira exit plan dari seorang Shirley Laos? Nggak tahu. Berdoa saja. Toh saya juga tadinya punya rencana lain, tapi saya kemudian ada jadi gubernur. Jadi ngeflow aja, karena pada akhirnya kan takdir Tuhan yang nentuin, terus Tuhan nggak pakai nanya. Jadi ngeflow aja, yang terbaik apa saya ikutin. Jadi belum tahu tapi dijalankan saja ya. Ya, jalankan, fokus dulu 5 tahun ini bagaimana semua 9 janji dari almarhum yang saya teruskan bisa berhasil. Baik, amin. Semoga apa yang dicita-citakan dalam 5 tahun ke depan tercapai semua dan dilancarkan ya, Ibu Shirley. Terima kasih juga Terima Pak kasih. Menteri, luar biasa masukan-masukannya. Gubernur, terima kasih ya udah bersedia hadir. Terima kasih. Terima kasih banyak, dan WhatsApp episode kali ini sudah berakhir. Tentunya kita akan jumpa lagi di episode-episode yang tak kalah menarik ya. Terima kasih sekali lagi Bu Shirley sudah berbagi pengalaman hidup. Bapak juga sudah berbagi insightful knowledge ya untuk kami semua. Semoga pemirsa yang ada di rumah semakin terbuka, dan semoga podcast ini semakin bermanfaat. Saya Dian Mirza, terima